Ya Allah, aku berdiam lepasmu bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku lakukan setiap waktu. Nyanyiku tiada kepadamu. Biarlah manis rasa Tuhan, manis kau dengar Tuhan dalam hidupku bersuka karenamu. Inilah yang kulakukan setiap hanya ku yang biarlah manis manis Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita tunduk kepala berdoa mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Alkitab yang berisikan firman-Mu yang hendak kami baca dari dalam kitab pertama Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-10. Bapa, Engkau kiranya memberikan hikmat dan kemampuan untuk kami. Hadirlah bersama dengan kami, mampukan kami semua supaya ketika kami membaca, kami mendengar bagian firman Tuhan itu akan dapat tempat dalam kehidupan kami. Bapa, bersabda kepada kami karena kami telah menyiapkan diri dan hati kami. Dalam nama Yesus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Pertama Samuel pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-10. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Saya akan membacanya bagi kita dengan perikop puji-pujian Hana. Lalu berdoalah Hana, katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan. Tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemoohkan musuhku, sebab aku bersukacita karena pertolonganmu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu. Karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu, dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur pada pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terguyung-guyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan, tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat.
Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi orang yang banyak anaknya menjadi lari. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan, sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya, tetapi orang-orang fasik akan mati binasa dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita. Yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mendengar, lalu mau melakukan firman Tuhan dalam hari-hari hidupnya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Iya, Shalom. Ya, kita ada di hari yang ke-15 ya, di bulan yang ke-8. Secara khusus kita punya tema, Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Hana merasa sebagai seorang manusia, seorang perempuan yang tentunya dia diperhadapkan dengan berbagai persoalan, dengan berbagai masalah. Namun dia punya kekuatan, yaitu doa yang dia sampaikan kepada Tuhan. Karena dia percaya doa adalah salah satu hal yang sangat penting. Dia tidak bisa sampaikan kepada siapapun. Dan ketika dia sampaikan kepada siapapun, tentu mereka tidak bisa menjawab dia. Dia hanya percaya kepada Allah. Untuk itu dia menyampaikan seluruh permohonannya kepada Allah. Dia berdoa dan menyampaikan karena Allah Maha mengetahui. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan yang kita baca, ada beberapa alasan di mana Hana bersyukur karena Tuhan menolongnya. Hana bersyukur karena Tuhan menolongnya. Sebab aku bersukacita karena pertolongan. Hana bersukacita karena pertolongan Tuhan. Untuk itu dia menyampaikan puji-pujian kepada Allah di dalam doa. Karena Allah telah menolong dia. Karena pertolongan Tuhan, Hana mengalami sukacita. Hana mendapat kekuatan. Hana mendapat kemampuan dalam dia menjalani kehidupan. Sehingga dia katakan dalam ayat-ayat selanjutnya bahwa jangan sombong. Orang yang dahulu kenyang, sekarang tidak kenyang atau mencari makan. Yang dulu anaknya banyak, sekarang dia tidak punya anak. Atau yang dulunya tidak punya anak, sekarang dia mendapat anak yang banyak. Dan seterusnya, dan seterusnya. Dia menyampaikan akan segala isi hatinya kepada Allah. Karena dia percaya bahwa Allah akan menjawabnya dengan kekuatan yang Allah berikan kepada Allah untuk menghadapi
menghadapi situasi, untuk menghadapi persoalan dari Hana. Dia tidak berharap kepada siapapun. Ayat 10 dari pembacaan kita dikatakan, orang yang berbantah kepada Tuhan, dengan Tuhan akan dihancurkan. Dia yakin bahwa orang yang berbantah kepada Tuhan akan Tuhan menghancurkannya. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapat kekuatan. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapi. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Tuhan akan menolong, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan memberkati. Apapun itu persoalannya, apapun masalahnya, keyakinan yang sungguh dari Hana, dia membawanya kepada Allah. Apa hubungannya bagian pembacaan firman Tuhan ini dengan Bapak Ibu Saudara dan saya di hari ini sebagai persekutuan Oikumene Bapeda Provinsi Papua? Kita dikumpulkan dalam persekutuan beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan kasih kepada tiap-tiap kita, teristimewa Bapak Ibu, kekuatan, kemampuan dalam menghadapi berbagai pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan sudah kasih di kantor ini. Tuhan kasih hikmat supaya apapun tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan. Dengan begitu doa sangat penting. Dulu kami punya Bapak Pendeta Mungkin bilang begini, kalau tidak berdoa tuh sama saja dengan masak sayur tanpa pakai garam. Kalau masak sayur tanpa pakai garam tuh rasa apa ya? Terenak kok ibu-ibu. Artinya begini, doa itu adalah nafas hidup. Doa itu adalah nafas hidup. Setiap saat kita harus berdoa. Setiap waktu di mana saja dan kapan saja kita harus berdoa supaya kita dilindungi, kita dipagari oleh Tuhan. Dengan begitu, apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, Tuhan akan menolong kita. Kalau kita tidak berdoa, sama saja dengan kita sudah mati. Dengan begitu, Hana di hari ini memberikan pelajaran kepada kita semua. Bersyukur kepada Tuhan dalam doa dan puji-pujian. Bersyukur dan memuliakan Tuhan. Minta kepada Tuhan supaya Tuhan memampukan kita dalam melaksanakan berbagai tanggung jawab kita. Tapi juga Tuhan menjawab setiap pergumulan. Tak ada seorang pun yang bilang, saya tidak punya masalah, saya tidak punya persoalan. Pasti setiap kita punya persoalan dan masalah yang berbeda-beda. Tetapi ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Dia Allah yang Maha Tahu. Dia akan menjawab kita menurut maksud dan kehendaknya. Asal jangan kita berdoa paksa kehendak Tuhan. Kita minta, biarlah Tuhan yang menjawab menurut apa yang Tuhan kehendaki. Terkadang kita berdoa tuh paksa kehendak Tuhan. Tunggu-tunggu Tuhan tidak jawab, Pak. Saya sudah berdoa terus tapi Tuhan tidak jawab, jadi pikul ke tempat lain. Tuhan lihat dari hati kita. Karena Dia Allah yang Maha Tahu. Dia tahu persis apa yang menjadi pergumulan kita. Sekalipun kita sembunyi, Tuhan pasti tahu.
cerita kepada orang lain, sekalipun suami ataupun istri. Tetapi Tuhan itu tahu. Untuk itu kita datang kepada Dia, membuka diri, membuka hati, kasih tahu saya ini dan itu. Saya punya pengalaman satu waktu saya masih tugas di Merauke. Kita ada mau pergi ibadah pada hari Pentakosta, jadi hari Minggu kita ibadah di gereja, hari Senin itu kita ibadah gabungan. Dari gereja saya pulang, saya minta tolong anak pemuda satu antar saya. Sampai di rumah ganti baju, kembali jalan bisa lagi. Ya, saya lupa berdoa, langsung kita tabrak. Saya bilang, saya lupa berdoa, langsung kita tabrak. Motor dengan motor. Saya bilang, Tuhan, saya pakai suara. Artinya begini, ketika saya ingat Tuhan bilang, dari tadi putaran, saya bicara Tuhan, jadi kau jatuh. Tuhan kasih ingat. Jadi doa itu sangat penting untuk kita. Setiap saat, setiap hal. Jangan kita ada dalam keadaan susah saja baru Tuhan tolong saya. Tapi pada waktu senang, kasih tinggal Tuhan. Ketika kita mendapat berkat dari Tuhan, kita bersyukur. Banyak ataupun sedikit, kita bersyukur. Supaya Tuhan berkati kita. Jangan kita lupa. Doa itu sangat penting. Untuk itu persekutuan di hari ini sangatlah penting. Persekutuan oikumene bapenda sangat penting untuk kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan, tapi juga menurut Tuhan menolong kita, karena Dia Allah yang maha tahu, Allah maha melihat, Allah maha mendengar, dan Allah maha menjawab apapun itu persoalan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, karena Allah kita Allah yang luar biasa, Allah yang sungguh baik. Sebagaimana Hana percaya kepada Allah dengan menyampaikan seluruh pergumulan hidup, maka syukurnya. Demikian Tuhan, Bapak Ibu Saudara kita sekalian, sebagai persekutuan oikumene bapenda Provinsi Papua, kita pun mau bersyukur kepada Tuhan dan pujilah Tuhan dalam berbagai hidup kita, hari lepas hari. Ada yang berdoa hari Senin Kamis, artinya ingat dulu baru berdoa. Kalau tak ingat, tidak berdoa. Nah, sudah jalan saja, tidak perlu nanti kena masalah. Seperti tadi saya cerita, saya lupa berdoa, jadi saya lupa berdoa langsung kita motor di motor tangga. Tuhan kasih ingat. Kok teringat saya kalau ke orang untuk berdoa baru ke sendiri. Dalam berdoa ini Tuhan kasih ingat. Doa itu sangat penting. Dan kita membawa seluruh hidup kita kepada Tuhan, supaya Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan. Bukan saja di kantor, tapi juga dalam kehidupan keluarga, rumah tangga, dalam kehidupan kita setiap hari, supaya kita kerja baik, kita jujur, maka berkat Tuhan itu melimpah atas hidup kita, kerja kita, tapi juga keluarga, rumah tangga kita. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Amin. Kita akan memberikan persembahan. Untuk itu, sementara memberikan persembahan, kita menyanyi memuji Tuhan dari dalam puji-pujian, pujian berkat kan tercurah. Hidup jemaat 400. Oh
Maha besar Allah Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberikan kami waktu kesempatan sebagai persekutuan Ekumene Bapenda Provinsi Papua untuk kami boleh dikumpulkan dalam ibadah. Kami memuji memuliakan kebesaran nama-Mu karena kami percaya ketika kami berseru dalam doa memuji memuliakan nama-Mu, Engkau mendengar dan menjawab kami. Terima kasih Bapa untuk sukacita yang kami alami hari ini. Terima kasih buat persekutuan ini. Terima kasih Bapa karena Engkau telah memberikan kami firman-Mu untuk menjadi kekuatan bagi kami. Karena kami percaya doa adalah nafas hidup. Doa yang memampukan kami untuk kami melakukan berbagai tugas dan panggilan kami. Terima kasih Bapa, firman-Mu telah mengingatkan kami untuk menyampaikan seluruh pergumulan hidup kami ke dalam tangan dan kuasa. Sebagaimana Hana bersyukur dan memuji memuliakan nama Tuhan karena dia percaya Tuhan Engkau adalah Allah yang Maha Tahu, Allah yang menjawab seluruh kehidupan. Terima kasih Bapa, sempurnakan dan berkati firman bagi kami supaya tidak saja kami mendengar, tapi kami mau melakukan firman Tuhan dalam hari-hari hidup kami. Kami berdoa dan menyampaikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Dengan begitu Engkau Allah yang Maha Tahu, Engkau akan menjawab kami menurut maksud dan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami juga telah memberikan persembahan sebagai tanda terima kasih kami, sebagai tanda syukur kami atas berbagai berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Teristimewa berkat nafas hidup yang kami pakai dan dapat menjalani segala tugas dan aktivitas kami. Kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kesehatan. Kami bersyukur untuk berkat-berkat Tuhan yang kami alami dalam hidup ini. Terima kasih Bapa dalam surga, kami telah memberikan persembahan. Tuhan memberkati setiap pemberian kami. Ajarlah kepada kami, tidak saja kami memberi, tapi kami terus bersyukur dan menyerahkan diri dan kehidupan kami sebagai persembahan yang hidup dan yang berkenan kepada-Mu. Lalu Bapa mau pakai kami semua menjadi alat di tangan-Mu dalam setiap pekerjaan kami, baik di kantor, tapi juga di tengah kehidupan keluarga rumah tangga kami. Terima kasih Bapa dalam surga. Hamba berdoa dan menyerahkan persekutuan Ekumene Bapenda Provinsi Papua. Tuhan memberkati persekutuan ini dalam seluruh kegiatan peribadatan yang dilaksanakan dalam sebulan 2 kali. Tuhan berkati supaya semua boleh mengambil bagian bersama-sama dengan bersyukur kepada Tuhan atas apapun yang Tuhan buat dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara dalam persekutuan Ekumene. Hamba berdoa secara khusus menyerahkan Ibu Kepala Bapenda, Ibu Yosefina Wai, dalam tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan menjadi Kepala Bapenda. Tuhan Kau berkati dengan hikmat, dengan kekuatan, kemampuan, bahkan dalam setiap kepemimpinannya. Biarlah berkat Tuhan melimpah dalam setiap panggilan dan tanggung jawab Ibu kekasih, supaya semua yang dilakukan mendatangkan sukacita dan berkat. Begitu juga dengan keluarganya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati anak-anak dalam tugas dan aktivitas dalam masa pertumbuhan, diberkati senantiasa. Dan orang tua yang sementara sakit di Sorong, Tuhan jaga, Tuhan pelihara, dan Tuhan berkati. Jangan tangan kasih-Mu Kau jamah dan memberkati, berikan berkat Tuhan atas orang tua kekasih. Pulihkan orang tua kekasih dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Hamba juga berdoa dan menyerahkan Bapak Sekban, Bapak Deni Kebuaya. Tuhan memberkati dalam setiap panggilan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi sekretaris tadi. Tuhan beri hikmat dan berkat Tuhan melimpah dalam tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin, supaya semua yang dilakukan dan dikerjakan ada sukacita, ada berkat yang diterima.
Tuhan memberkati istri dan anak-anak dalam tugas dan tanggung jawab tiap-tiap hari sebagai kepala keluarga, ibu rumah tangga, tapi juga anak-anak yang Tuhan anugerahkan bagi Bapak kekasih diberkati senantiasa. Berdoa dan menyerahkan bapak-bapak dan ibu-ibu kabit beserta keluarga mereka masing-masing. Bapak kiranya memberkati mereka dalam setiap tugas dan tanggung jawab serta kepercayaan yang mereka jalani. Biarlah semuanya dapat berjalan dalam anugerah dan pertolongan Tuhan. Juga keluarga-keluarga mereka diberkati senantiasa. Berdoa dan menyerahkan Bapak Ibu Kepala Samsat di 8 Samsat serta keluarga-keluarga mereka diberkati senantiasa, supaya dalam segala tugas, panggilan dan tanggung jawab mereka pun dapat melaksanakannya dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Diberkati pula keluarga-keluarga mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan Bapak dan Ibu Kasubit beserta keluarga diberkati dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Juga dalam kehidupan sehari-hari diberkati beserta keluarga-keluarga mereka pun diberkati. Berdoa untuk semua staf di bidang dan 8 Samsat beserta keluarga. Tuhan memberkati dengan hikmat dan berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup dan kerja, juga dalam keluarga-keluarga mereka. Hamba berdoa dan menyerahkan para satpam dan cleaning service serta keluarga-keluarga mereka yang ada di Bapenda dan juga 8 Samsat. Diberkati mereka Bapak dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan bagi mereka, bahkan keluarga mereka pun diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa dan menyerahkan target dan realisasi di tahun 2025. Engkau Allah yang Maha Tahu, Kau menolong dan memberkati supaya semuanya dapat tercapai dalam pertolongan Tuhan. Hamba berdoa untuk Bapak Ibu yang berulang tahun di sepanjang bulan Agustus ini. Tuhan memberkati mereka dengan usia-usia yang Tuhan berikan. Biarkan mereka terus bersyukur kepada Tuhan atas berkat yang Tuhan taruh bagi setiap mereka yang bertambah 1 tahun usia. Hamba berdoa dan menyerahkan Bapak Ibu keluarga Bapenda yang mungkin ada dalam keadaan sakit, apapun itu sakit yang mereka alami, di rumah ataupun di rumah sakit. Tangan Tuhan yang berkuasa memberikan kesembuhan bagi setiap mereka yang sakit. Hamba juga berdoa untuk pengurus Persekutuan Oikumene Bapenda Provinsi Papua. Tuhan memberkati kepengurusan ini dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan untuk melayani Engkau. Diberkati senantiasa. Biarlah persekutuan ini menjadi berkat di tengah-tengah kantor Bapenda ini Bapak. Terima kasih Bapak di dalam surga. Hamba juga berdoa untuk pemerintahan Provinsi Papua dan seluruh jajarannya. Tuhan menolong dan memberkati dalam setiap panggilan, dalam setiap tanggung jawab. Tuhan berkati semua anak-anak Tuhan yang dipercayakan, diberkati senantiasa untuk dapat menjalankan seluruh tugas mereka dengan takut akan Tuhan. Hamba berdoa untuk rekapan suara hasil PSU, Wagub dan Cawagup Provinsi Papua. Tuhan berkati, Tuhan beri hikmat bagi KPU Bawaslu supaya semuanya dapat bekerja dengan takut akan Tuhan dan semuanya dapat berjalan dalam tuntunan dan pertolongan Tuhan. Berdoa untuk keamanan di tanah Papua. Tuhan, berikanlah keamanan kepada tanah ini. Bahkan semua kami yang ada di atas tanah ini. Tuhan, jauhkan segala hal yang tidak berkenan. Biarlah kasih Tuhan menolong, menyertai dan memberkati kami, supaya kami hidup damai dan sukacita. Lalu kami terus bersyukur kepada Tuhan atas semua yang Tuhan buat bagi kami di atas tanah yang Kau berkati. Terima kasih Bapa untuk semua yang Kau buat bagi kami. Bahkan semua Bapak Ibu Saudara yang telah mengambil bagian di saat ini, Tuhan Engkau memberkati mereka secara pribadi, keluarga, rumah tangga, juga dalam persekutuan. Ajarlah kami untuk terus ada dalam persekutuan
Tuhan dengan Tuhan, kami bersyukur, tapi juga kami memberi diri kepada Engkau. Dan ajarlah kepada kami untuk kami hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang sudah membawakan puji-pujian di hari ini, Tuhan memberkati. Dan semua yang telah terlibat untuk terlaksananya ibadah di saat ini, Tuhan memberkati. Baik sang leader, tapi juga pemain organ dan semua pengurus diberkati. Terima kasih Bapak dalam surga. Semua yang ada di dalam kantor ini dan tidak seiman, Tuhan pun memberkati semua mereka. Terima kasih Bapak di dalam surga. Selesai ibadah ini, ketika Bapak Ibu akan kembali untuk melanjutkan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka, Tuhan sertai, Tuhan berkati sampai pada di mana mereka akan kembali ke tengah kehidupan keluarga rumah tangga mereka diberkati senantiasa. Bapak, ampuni kami jika dalam ibadah ini ada hal yang kami buat tidak menyenangkan. Layakan dan kuduskan kami. Kalau Tuhan mendengar akan seluruh permohonan kami, jawablah setiap kami menurut maksud dan kehendak. Karena kami percaya Engkau Allah yang Maha Tahu, Maha melihat dan mendengar. Untuk itu jawablah kami Bapa dalam anugerah dan kasih sayang. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan menyerahkan syukur dan syafaat kami. Amin. Untuk mengakhiri ibadah di saat ini, kita menyanyi lagu pujian doa Yabes. Kita lewat yang satu ya. Saya jemput Bapak Ibu berdiri. menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara, bahkan persekutuan, Oikumene Bapenda, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya.